Mau nggak nih? Ah, berarti apapun yang saya bicarakan sekarang akan terekam, nanti kita edit-edit, naikkan ke sana ya. Baik, kemudian share screen. Baik. Share screen. Oke. Nah, ini dia. Oke. Tadi kan latihan satu bas kan? Ya. Nah, penjelasannya gini. 2 itu konstanta numerik. Ya, jadi angka 2 ini. Angka 2, angka 3. Itu disebutkan konstanta numerik. Sedangkan A nama variabel. Nama variabel. Oke. Nah, kita nulisnya A sama dengan 2. Artinya apa? Ada satu tempat yang namanya A. Isinya 2. Gitu. Itu kira-kira diterjemahkan oleh Keybase itu kayak gitu. Jadi A isinya 2. Bukan A sama dengan 2. Gitu. Ya, gitu ya. Kemudian 4 konstanta numerik. Jadi ini yang dinamakan konstanta numerik. Ya. Mas JavaScript juga nanti sama. Ya. Kita jelasinnya ini dulu. Gitu. B, nama variabel. Jadi ada nama variabel. Kita ketik B sama dengan 4. Berarti ada satu tempat yang namanya B, isinya 4. Gitu. Nah, yang ketiga C sama nama variabel. Kita nulis begini. C sama dengan A plus B. Artinya apa? Ada tempat yang namanya C, isinya itu 2 ditambah 4. Karena A-nya 2, B-nya 4. Hasilnya kan 6. Ditaruh di sini. Gitu. Jelas ya? Nah, itu dasar. Semua bahasa pemrograman pasti begitu. Mau apapun juga. Pasti ada variabel, konstanta, ya, kemudian operasi nanti. Baik ya, gitu. Nah, begitu juga gini. Tanda petik nih ya. Tanda petik Jalan Pandu nomor 4 Depok, tanda petik. Ini yang dikatakan konstanta string. Kalau 2 ini konstanta tapi numerik, angka. Kalau yang ini string. String itu ya kalimat atau parse, frase ya. Nah, kemudian di basic alamat dolar ini nama konstanta string. Nama ya, nama konstanta string. Ya. Alamat. Jadi ada variabel namanya alamat, cirinya string. Nah, kalau di bahasa-bahasa yang lain tidak dibedakan nih, nanti lebih canggih lagi dia. Di basic dia harus pakai tanda dolar di depannya. Ya. A nama variabel, B nama variabel, C nama variabel, alamat dolar nama variabel tapi string. Kalau Anda tulis alamat doang, ini nama variabel tapi bukan string karena tanda dolarnya nggak ada. Ya, itu. Nah, nanti kalau Anda ketemu di JavaScript nanti atau Python, udah canggih, ini nggak perlu ditanda-tandain gitu. Ya, itu kira-kira penjelasan dari latihan 1 ini. Jadi apa yang dimaksud dengan variabel, apa yang maksud di konstanta, ya, jelas. Latihan 1 bahas. Chattingnya siapa nih? Ini apa nih? Paling ke WC. Kan? Ya, nggak usah di chatting. Oke. Ya, mau ke WC. Ya, nggak bisa ini ya. Baik, itu latihan 1 ya. Nah, kemudian latihan 2 dulu. Ini. Ya. Ini latihan 2. Latihan 2. Nah, kalau Anda mau nyobain, ya Anda ketik aja ini. Oke. Nah, contoh misalnya latihan 2 ini kita ketik ya. Saya masuk ke interpreter nih. Ini yang
yang ini yang agak bawah ini adalah latihan satu bass, saya new aja gini. No, gitu ya. Nah, kalau Anda mau coba, Anda ketik aja ini. CLS, gitu ya. Nggak mau nyoba apa, key basicnya jalan apa enggak gitu kan. A sama dengan 2. Tuh. Ya. If A sama dengan 1, gitu. Then pin langsung konstanta string. Sepeda, ini sepeda motor. Sepeda motor. Gitu ya. Kemudian titik 2. N. Ya. Ntar ke bawah dia. Kalau malas nulis, disorot dulu. Ctrl C. Ya. Kalau nggak salah Ctrl C. Shift insert. Paste. Ya. Tinggal ganti apa? Ini 2. Gitu kan? Terus apa? Mobil sedan. Ini kita nyoba interpreter nih. Mobil sedan. Anda harus bisa. Karena interpreternya udah tanggung jawab masing-masing kan. Shift insert lagi. 3. Kalau kerja dengan komputer tuh usahakan copy paste. Mobil truk. Misalnya gitu ya. N. Sama tuh. Oke. Ntar lagi. Ya. Shift insert. 4. Anda pasti lebih canggih lah. Tapi kan karena ini pelajaran, jadi saya mesti pelan-pelan sesuai dengan apa yang harus diberikan. Mobil gandeng. Nah, gitu kan? Nah, kemudian bawahnya ini print. Anda petik konstanta string kan? Kode salah. Jadi kalau N juga dia. Kalau Anda pakai baris baru, dia langsung ke bawah. Tetapi kalau Anda menghendaki ke kanan, misalnya naruh N-nya nggak di bawah, tapi di sini, Anda titik 2 dulu. Titik 2 itu sama dengan ke bawah. Maka dikerjakan lebih dahulu di baris tersebut. Gitu loh. Ini sama nih gini. Gitu ya, kayak gini nih. Dia N juga kan? Karena ini ada titik 2. Gitu. Ya. Ini ceritanya kita coba menjelaskan logika pemrograman. Gitu ya. Sampai di situ. Nah, sekarang udah selesai kan? Jalankan. Start. Oke. Tunggu sebentar. Karena ini share screen. Kemudian lewat Zoom. Ya. Agak ketahan dia tuh. Masuk dia. Hasilnya apa? Mobil sedan. Kenapa mobil sedan? Kenapa mobil sedan? Ya karena A-nya ini 2. If A1 bukan kan? Berarti dia nggak ke kanan, nggak ke sini. Tapi ke bawah. Nah, ke bawah ternyata A-nya sama dengan 2. Ya udah, berarti benar kan ke kanan. Nah, penjelasannya itu kalau kita lihat di sini. Nah, ya. Jadi ceritanya program ini pertama konstanta numeriknya 2. Nama variabelnya
A. Kita katakan A sama dengan 2 gitu kan. Nah, A sama dengan 2 masuk ke sini dia flowchart-nya. Di sini ditanya nih, apakah A-nya sama dengan 1? Kalau benar dia ke kanan, artinya yang ini dan print-nya ini yang dikerjakan. Tapi kalau tidak, false kan, dia ke bawah. If lagi kan, berarti tanya lagi. Nah, ini flowchart. Flowchart umumnya pada tahu lah ya. Gitu. Anda juga bikin tugas akhir nanti harus ada flowchart-nya katanya. Baik. Nah, berapapun Anda isi, dia dicek satu-satu nih, urut ya. Karena dia komputer cepat. Oh nggak ada, ke bawah terus kan. Ternyata kalau Anda isi misalnya 5, ya nggak ada, kodenya salah, berhenti juga. Oke, tutup, ganti misalnya. Yang ini ya, yang kita ganti misalnya. Kita ganti 5 misalnya, gitu ya. Jalanin. Udah salah tuh. Sini. Baik ya, jadi ini flu. Jadi PDF-nya ada kayak gini. Ini saya Pak untuk ngajar nih kelihatannya. Saya Excel. Kasih juga nggak apa-apa ya. Nah itu ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi ini nggak usah saya simpan. Kalau Anda ya simpan aja boleh. Ya. No. Baik, itu latihan 2. Latih 2 nih nama filenya. Ya. Oke. Jadi semua itu yang Anda catat tuh apa? Bagian dari properti Anda. Silakan disimpan, diarsipkan. Kita lihat latih 3. Nah, latih 3. Ini nggak perlu taruh di atas saja. Oke. Ya. Latih 3. Nah, ini kode programnya, ini flowchart-nya gitu. Contohnya CLS. Kalau tadi kan kodenya kita taruh di dalam program. Programnya yang kita kan ganti-ganti kan. Nah, sekarang saya gimana caranya? Saya pengennya milih misalnya 4, 3, 2, 1. Nah, caranya yaitu gini. Pertama, clear screen, terus input. Nah, ini kata kunci input berarti dia menunggu ketikan dari keyboard. Tampilin di layar pesan notifikasinya, masukkan kode kendaraan Anda. Nah, karena kita menyiapkan 1 sampai 4, kita kasih informasi di sini. 1 minus 4 gitu. Nah, ini kira-kira cara-cara membuat program ya. Jadi apa yang kita hendaki, ada kalau mau dari masukan dari eksternal ya udah kasih input dulu. Nah, disiapkan variabelnya. Ya. Jadi A yang ini nama variabel numerik yang akan apapun yang Anda ketik di keyboard itu masuknya ke A ini gitu. Oke. Semua bahasa pemrograman pasti begini. Cuman formatnya aja yang berbeda. Jadi logikanya sama. Oke. Nah, kode masukan ini konstanta string yang kita tampilkan di layar. Kemudian A nama variabel numerik. Kita ketik A sama dengan 3 bila ketik angka 3 di layar input. Ya, jadi kalau kita ketik angka 3, maka variabel A ini berisi angka 3 gitu. Sama kayak tadi, tapi diisinya di dalam program. Kalau ini kan di luar, gitu ya. Bisa ya ikutin ya. Jadi kira-kira demikian. Ini selanjutnya sama, cuman bedanya itu. Baik, kalau gitu, wah saya bisa Anda cek aja sendiri ya. Atau mau kita mana tadi? Oh, iya. Saya tadi salah ya. Harusnya saya tidak keluar dari key tadi ya. Sini dia.
Kita dulu. Modul praktikum dulu ya. Ini. Nah, filenya kan ada di sini nih. Oke, bukan. Basic ya. Ini nih, ada di sini dia. Nah, sini. Ini kan PDF nih. Kalau Excel tadi kan PDF. Ya, sekali masuk ke PDF. Oh, nggak bisa juga ya, karena ini berupa grafik sih ya. Oke, bisa. Terusnya di ini. Ini nggak perlu. Kalau Anda punya notepad ya, notepad. Bebas, bisa latih. Kita mau tadi latih 3 ya. Ini ya. Ini saya buka dengan, Anda buka dengan notepad aja. Oh, tadi Anda nggak punya ya ini. Ya, oh nggak mau Anda mesti salin gitu ya. Ini biar cepat aja, hanya untuk menjelaskan kan. Jelaskan. Lama sekali. Nah ini kan kalau kita lihat di sini, ini kan bisa saya gini kan, karena dia di notepad kan, Ctrl C. Nah, kemudian saya panggil key basic tadi ya, key bit 4. Tadi harusnya saya nggak keluar nih, dikasih ini mesti saya panggil dulu. Nah ini, klik kan, iya, atas, sini kan, biar nggak ngetik kan ini, nggak bisa, gitu loh. Ya di PDF dan Anda nggak bisa copy tuh, karena saya lupa grafik ya. Nah sekarang ini kita mau demo, mau dijalanin ya, jalanin. Maka saya langsung run aja, start gitu ya. Anda pakai. Nah, Anda perhatikan, ini layar inputnya ini, ya kan? CLS bersihkan layar input. Nah, konstanta stringnya tertulis di layar input gitu, ya. Nah, ini titik koma bukan titik 2 ya, titik koma. Misalnya saya mau nomor 5 aja dulu gitu ya misalnya. Kan 14 apa? Nah, kodenya salah kan? Oke. Nah, ini sekali jalan jadinya, programnya sekali jalan berhenti dia. Kenapa ya? Ini semua berhenti, sekali jalan berhenti kan? Gitu. Oke. Nah, sekarang kan saya jalan lagi. Ini kan? Misalnya saya masukin angka 4. Ya. Mobil gandengan gitu ya. Jadi dia ngeprint, nggak ada yang berhenti juga sekali jalan. Kalau berulang, wah nanti ada caranya. Gitu. Semua program akan begini. Semua program, semua bahasa pemrograman. Logikanya dulu. Baik, untuk selanjutnya kita ini jangan tutup dulu kan, ini kan untuk nyoba-nyoba ya. Nah, kita naikin lagi yang ini. Nah, latihan 4. Latihan 4 kayak gini. Nah, ya. Jadi ini yang tadi, misalnya saya mau terus-terus saja gitu, ya. Programnya kalau udah berhenti, baru udah saya mau berhenti baru kita berhenti. Caranya begini. Paling atas kita kasih label. Di basic itu ada 100 CLS. Jadi ada kemana akan ada tempat tujuan, destination-nya ada. Nah, destination-nya tercapai, itu perintahnya CLS.
dalam hal ini 100 destination-nya. Ya. Kalau destination-nya 100 pasti CLS gitu loh. Terus jalan lagi ke bawah. Gitu ya. Jalan ke bawah ya sama program yang tadi gitu. Nah, cuma masalahnya tadi tidak N dia. Kalau 1 ya, kan sepeda motor. Kita tambah tarif 2.000. GoTo 200. 200-nya ini Anda perhatikan ya. 200. Terus ke sini nih. Nah, ini label lagi 200 label. Ini tujuan. Tadi ada 100, ada tujuan. Jadi flowchart-nya CLS, hapus layar luaran, masukkan kode 144 akan ini ya. Kemudian A variabel numerik, dicek A-nya itu, nah, katakanlah kita ketik angka, nah ini A4 bila Anda ketik angka, ini salah ketik nih ya, nah, harusnya ada. Oke, jadi Anda ketik misalnya angka 4, ya dia cari ke bawah sini kan. Oke, nah untuk mendemokan ini, gimana caranya? Iya, saya ambil lagi nih. Nah, saya pakai Notepad. Karena saya udah punya kodenya, 4-nya dibuka pakai Notepad. Gitu. Ya kan ketikannya udah ada nih. Kalau ada, Ctrl C. Taruh di mana? Ya tadi interpreternya. Kita nyukan dulu kan. Ini dulu. Nggak usah simpan. Ya, save insert. Masuk dia. Nah ini untuk dijalankan kan. Gitu. Kita coba run. Start. Gitu ya. Masukkan kode kendaraan sama kayak yang nomor 3 tadi ya. Misalnya 3 gitu ya. Enter. Dia jawab, mobil truk tarifnya 12.000. Nah, di sini dia tahan, programnya nggak langsung end gitu. Apakah Anda telah selesai? Nah. Oh tidak. Maka kita ketik T. Enter. Masuk lagi dia, minta lagi, ya. Jadi seperti yang dijelaskan di Excel ini, ya. Coba saya turun dulu ini, ya. Ini juga turunin dulu, naikkan apa Excelnya, ya. Nah, gitu. Ya. 4. Nah, di sini apakah kode salah? Kan tadi ngisinya apa tadi? Nomor mobil truk ya. 3 kan? 200, GoTo 200 berarti ke sini dia. Nah, di sini ada variabel string yang namanya YT string. Yes, ya atau tidak string. Sama dengan bila Anda ketik huruf Y besar gaya input ya. Nah, dan di sini variabel YT stringnya berisi Y. Nah, Y-nya ditanya apakah Y-nya tuh Y besar or Y kecil. Jadi Anda ketik Y besar atau Y kecil enggak masalah karena di sini ditanya if YT string Y besar or YT string sama dengan Y kecil, then terima kasih gitu. Kalau Y isinya, tapi kalau T berarti ke bawah dia GoTo 100 kan? Mana dia nih? GoTo 100 naik ke sini dia. GoTo 100 naik ke atas. Itu. Semua pemrograman bahasa pemrograman akan demikian. Pasti ada destination, ada penunjuk kemana. Itu yang diperhatikan. Kita belajar aja dulu logikanya. Nanti gampang ke program yang selanjutnya. Kalau dasarnya mantep gitu. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Yang celakanya Anda nggak bisa nyalin ya, Anda mesti ketik nih. Nah, ini sengaja saya buat demikian
Kenapa? Karena Anda biasa ngetik aja dulu gitu loh. Ngetik perintah aja udah benar belum gitu. Kadang-kadang Anda ketik juga nggak mau jalan Pak gitu. Ada nggak yang nyoba ngetik gitu ya? Oke, nanti ada latihan soal. Nah, soal Anda kita buat latihan. Kita kasih nilai. Nah, ini ada kan soal 1, soal 2. Oke, nanti aja. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Kita kasih contoh lagi. Ini bahan yang harus Anda pelajari ya. Pelajari ini. Kalau satu-satu nanti lama ini. Bisa lewat-lewatin aja nih. Baik, satu lagi latih 5. Kita lihat latihan 5 ngapain. Nah, ini dia. Kita mulai ngitung nih. Cara banyak nih ngitung. Misalnya kita mau ngitung segitiga dengan datanya alasnya 2, tingginya 4 misalnya ya. Karena alas ini dipanggilnya alas ini. Alasnya 2, tingginya 4. Alasnya 3, tingginya 6. Alasnya 4, tingginya 8. Alasnya 5, tingginya 7. Ini udah saya share ya, share screen-nya. Udah belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya? Ya, ngikutin ya. Oke. Jangan ngomong aja. Oke, nah. Kita lihat nih. CLS jelas. Ya, interpreter hapus screen. Nah, di sini ada data. Nah, di basic itu ada data. Ya. Kalau nanti di program lain ada pasti ada juga data. Tapi versinya lain, nggak kayak gini karena kan beda interpreter kan. Oke, JavaScript beda nanti. Oke, tapi yang jelas bisa kita berulang dengan ada data, gitu ya. Oke. Nah, kita tulis dulu nih. Di sini formatnya 2, 4, 3, 6. Artinya apa? Kita di sini untuk I sama dengan 1 sampai dengan 6, berarti kita ngitung counter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali kan berarti kan? Read alas tinggi. Anda perhatikan, ini perintah read berarti baca. Alas, Anda perhatikan ini. Kan ini variabel numerik. Nggak ada ujungnya kan? Ada nama variabel alas, nama variabel tinggi. Read alas berarti 2 ini masuk ke alas. 4-nya masuk ke tinggi. Untuk I yang pertama. Gitu. Ya. Kemudian di sini ada luas. Luas ini variabel numerik juga. Sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Jadi hasil dari 2 dikali 4 dibagi 2 masuk ke alas, masuk ke luas. Gitu. Nah, di print luas segitiga ke I, ke 1 kan? Ya. Tanda kurung tutup sama dengan, nah ini luas. Anda perhatikan, print ini variabel. Yang keluar nanti apa? Hasilnya. Ya. Jadi cetak luas ke 14. Nah, ini flowchart-nya kira-kira demikian. Berulang. Ya. Next I dia naik ke atas lagi. Berarti I yang kedua. Loh kok bisa Pak? Iya, karena dia ngaturnya begitu. Untuk I ke 1 sampai ke 6 gitu. Baik. Demokan. Berarti terus ini tutup dulu. Kan udah selesai ya. Naikkan yang ini aja. Ya enggak? Oke, ini kita ganti. Gantinya gimana? Iya. Latih berapa tadi? 5 ya? Kode bahasanya ambil dulu 5. Dibuka dengan Notepad. Gitu ya. Yes. Oke. Ctrl C. Sini. Ini dong. Ctrl C ya. Naikkan interpreternya. Ini kita new dulu kan? Atau gini juga bisa. Nah, tandai dulu. Shift insert. Nimpa dia. Gitu.
ya kan? Masuk dia ke interpreter. Berarti kita jalankan. Ya. Start. Hasilnya tuh. Anda perhatikan, formatnya bisa kita atur. Jadi print tanda petik di sini kan, sampai tanda petik sini. Berarti kurung perseginya sampai di sini. Terus titik koma I. Karena I ini variabel, maka yang keluar angka 1. Gitu loh. Terus ini titik koma lagi, disambung dengan konstanta string lagi nih. Tanda petik lagi gitu loh. Akan keluar begini. Kurung persegi tutup sama dengan ini kan. Nih. Nah, kasih spasi baru luas. Luasnya ya tergantung hasil dari luas ini. 4 ternyata. 2 kali 4 dibagi 2. Ya 4. Gitu. Bisa ngikutin? Ini kita belajar logika komputer itu menerjemahkan program itu gimana gitu ya. Oke, jadi tergantung. Nah, itulah ya. Ini yang disebut bahasa tingkat tingginya, kemudian ada interpreter masuk ke komputer, hasilnya begini. Sampai di situ ada pertanyaan. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Yang tadi latihan 4, CLS kan 100 CLS sama apa gitu, Pak? Bedanya sama CLS nggak pakai 100 apa, Pak? Ah, benar. Bagus itu. Kalau pakai 100, berarti 100 itu label kan? Coba kita lihat dulu. Ke sini ya, ke latihan 4 materinya. Ah, ini. Ya enggak? Ini 100 CLS. Jadi kalau dia ketemu goto 100, ini dijalanin gitu loh. Nah, yang ini kan nggak ada ini goto 200 semua kan? Nggak ke sini dia. Karena ini labelnya 100. Perintahnya sama. Jadi kalau dapat 100 saja yang baru CLS. Nah, kalau tanpa CLS, karena dia yang ini Pak ya. Nah, ini Pak. Ini CLS yang ini, kan nggak ada labelnya tuh. Dia langsung sekali program ini dijalankan, perintah ini dijalankan, clear screen CLS. Jadi nggak yang sisa-sisa yang kemarin tuh nggak dibawa gitu. Layar outputnya itu yang tadinya tercetak akan dibersihkan dulu gitu. Itu bedanya. Jadi kalau 100 di depannya tadi untuk labelnya, untuk tujuan. Ada lagi perintahnya nih, pasangan nih pasti. Kalau ada angka 100 di salah satu tempat, pasti ada yang manggilnya di mana gitu. Ya, begitu juga go to 200, pasti ada yang 200 kan di sini. Nah, label. Go to 200, berarti dia langsung ke sini gitu. Jadi programnya nggak urut gini. Lompat dia. Ketemu benar go to 200 yang setelah ini nggak dikerjakan. Ya, misalnya 1 ketemu 200 benar. Dia langsung ke sini. Berarti bagian yang atas ini enggak dijalani namanya. Gitu. Jelas ya? Jadi goto ini label. Pak di JavaScript gimana? Ada. Yang jelas Anda mesti pengertian bahwa ada yang dituju dan kemana ditujunya itu yang mesti ada jelas gitu. Bahwa dalam pemrograman itu demikian. Nah, sengaja saya bawa dengan basic untuk logikanya itu Anda lebih cepat ngertinya gitu. Lah saya juga belajarnya dari sini kok. Mengenalin bahasa basic dulu. Dari dulu dari tahun 8 berapa? 87, 85. Mata kuliah. Begitu. Ya, jelas ya. Jadi label ini. Depan ini label. Label itu untuk tujuan kemana dan untuk manggil go to. Go
to mall, go to Bintaro. Nah, Bintaronya itu label gitu loh. Nah, di sini basic ya 100 atau angka apa aja. Ya. Biasanya kebiasaannya 100, 200. Anda mau tulis 1000 boleh. Tapi jangan salah manggilnya juga 1000 gitu loh. Kalau nggak dapat gitu. Perintah CLS yang kita kehendaki nggak dapat. Oke, lanjut 5 menit lagi. Nah, ini aja kita lihat soal. Ini latihan 1 ya. Latihan 1 soal 1. Ini program wah terlalu jauh ya. Nggak usah dulu ya. Karena udah buah tabel nih. Anda agak susah nih. Ya. Saya coba ke sini dulu. Ya ini dulu. Kita bisa loncat nih. Bisa loncat nih. 8. Iya. Bisa loncat ke sini nih. Oke. 5 menit saya jelasin ya. Nanti soalnya ini. Ya. Latihan 8. Terangan ya. Terangan nih. Tuh. Bentar. Soal. Oke. Latihan 8 udah jawabnya itu. Yang sempat print screen udah bisa tuh. Oke. Latihan 2. Oke. Iya. Mau jelaskan yang mana? Yang 8 aja ya. Nanti soal latihannya yang 2 ya. Yang ini ya. Oke. Saya latihan 8-nya ini. Nah, ini sama nih. Latihan 8 ini jawab soal 1. Nggak percaya? Coba kita lihat. Mana dia? Kudubas. Latihan 8 ya. Oke. Buka dengan Notepad. Oke. Oh, latihan 8-nya ini. Bentar. Berarti salah ya. Jangan. Yang mana ya? 9 kali. Coba. Nggak hafal sih. Kudubas. Latihan 9. Buka dengan Notepad. Nah, benar. Cuman Notepad-nya kayak gitu. Karena beda ini ya. Ini kalau misalnya kita copy ya. Atau saya buka langsung di sini. IB-nya ya. File. Open. No. Saya ke naik dulu. Bahasa basic. Ada kode pembahas kan. Nah. Tadi apa? 9 ya. Oke. Nah. Sama tuh kan? Ini latihan 9 yang bisa dijalankan, dirunkan. Ya. Nah, latihan 9. Ini hasilnya. Ini kalau dijalankan dapat ini enggak? Gitu ya. Run. Start. Berwarna lagi ya. 9 nih. Oh, enggak nih. Beda. 9-nya beda nih. Sebentar. Saya cari dulu. Nah, terbanyak 8 malah nggak ada ya. 9A apa?
beda nih. Pendaki 8 paling enggak. Tapi belum sampai ke situ. Nah, ini aja nih. Nanti dari 8 itu lah. Oke. Iya. Jadi gini aja. Latihan satu ini, soal satu ini, saya buat soal latihan. Ya. Jawabannya Anda cari aja di Excel ada. Cuman karena Anda nggak bisa, nah Anda mesti ngetik gitu loh. Ya. Nah, saya di sini nih. Nah, ya. Anda mesti ketik nih, ya. Oke. Jadi saya udah 1 menit lagi saya ke e-learning. E-learning. Oke. Saya langsung ke sini dulu, ke depan. Saya ke paling bawah, add activity. Oke. Nah, ini kasih nilai. Assignment. Ya, kerjain coba. Nyalin doang ini. Anda salin, terus kumpulin di e-learning ya. Baik, start. Add. Nih, saya kasih nama assignment-nya latihan strip 1. Itu ya. Jadi kerja apa? Salin ya. Kerjakan soal satu kan pada sheet Excel ya. Sheet soal 1. Kerja gimana ya? Salin lah ya. Ya, kerjakan soal 1 pada sheet soal 1 ya. Kerjakan latihan 1. Latihan 1 pada sheet soal -1 file Excel gitu ya. Ya. Kemudian cari jawabannya pada sheet Excel. Anda cari itu. Ya. Klik, silakan disalin, salin. Ya. Simpan dengan nama Anda. Ya, nama Anda apa? Pendek aja. Terus diikuti sebagai kodenya LT-1. Ya. Jangan lupa titik bas. Biar bisa saya periksa. Ya. Kumpulkan pada e-learning ini. Ya. Gitu ya. Ini display ya. Ininya nggak ada di sini. Nah, mulai hari ini dibuka ya. Dikumpulkannya mau kapan? Besok? Besok aja ya kumpulin ya. Nggak minggu depan, Pak. Minggu depan cuma nyalin aja. Oke, gini aja. Ini hari apa? Hari Kamis, Pak. Kamis.
Oke lah, Kamis. Biar enak lah ya, kita pelan-pelan ya. Oke, Kamis lagi. Kamis depan boleh. Makasih, Oke. Pak. Ini tanggal 23 ya, 23. Oke. From 23. Oh ya, sorry, ini salah nih. Ini tetap apa? Dari kan? Sekarang kan? Tanggal 16. Lalu submission dari tanggal 16. Jamnya berapa nih? Jam tadi udah 14 ya. 14 ya. Kemudian due date-nya 23. Oke, semingguan ya. Nah, cut off-nya nggak usah, ini nggak usah. Jamnya masuk ya, pas kita masuk. Jadi jam 10. Tanggal 23 jam 10. Terakhir itu ya. Terakhir jam 10. Ya, 10 aja. Nggak 10. Kita masih jam 10.15, jam 10 udah kumpulin. Oke, submission. File submission ya, file submission. Jadi file busnya ini kumpulin. Ini cuma 1 kali aja, nggak boleh banyak-banyak. Nah, karena ini 25 MB besar sekali nih, pasti cukup ya nggak? Ini all file ya. All file-nya. All file, jadi bus bisa. Nah, save and cost. Coba kita lihat. Nah, ini kita nilai nih. Saya nilai nanti. Karena dia berupa assignment. Nah, nih. Kita lihat nih siapa judulnya 23 ya, jam 10. Kerjaan latihan 1 pada sheet soal 1 file Excel. Cari jawabannya pada sheet Excel. Silakan disalin, simpan dengan nama Anda, kemudian latih 1 titik bas. Nama Anda dulu ya. Minus di sini. Ya. Kumpulkan pada ini. Baik, itu aja. Gimana? Selesai? Share screen-nya saya ini dulu ya. Stop dulu. Stop. Oke. Udah pada keluar? Belum? Iya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, cukup hari ini. Kasih latihan 1, cuma nyalin doang. Kemudian kumpulkan file busnya. Ya. Yang rapi, kita lihat, kita nilai. Ya, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, karena host langsung semuanya ya. Oke.